kita harus mikirin backup dulu bahkan sebelum mikirin layer yang lain. Kalau pondasinya nggak kuat gimana gitu. Gitu. Dan mungkin banyak best practice juga yang bisa diterapkan kalau kita ngomongin backup. Contohnya mungkin yang paling terkenal adalah 3-2-1 golden rule gitu. 3-2-1 golden rule. Apa tuh? 3 lokasi, 2 on-site, 1 off-site. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nami Buddhaya, dan salam kebajikan. Lengkap banget. Kita ketemu lagi di episode kali ini. Kita akan ngebahas yang namanya cyber security. Jadi dalam kondisi sekarang ini di mana semua itu serba online, internet yang juga sudah dengan speed yang luar biasa, kehidupan digital tuh nggak bisa tanpa ada kehadiran dari internet. Dengan adanya perubahan dari zaman dulu ke zaman sekarang yang segala sesuatunya serba digital, itu juga muncul banyak sekali threats, banyak sekali ancaman-ancaman, banyak sekali leaks yang terjadi yang pastinya akan mempengaruhi bisnis-bisnis yang sedang dijalankan orang-orang yang sekarang ini. Kali ini kita akan memperkenalkan satu brand yang sebenarnya fokus on cyber security, cyber threats, dan lain-lain. Kita akan bahas cukup banyak. Tak lama, kita lanjut aja memperkenalkan narasumber. Jadi, para Potekers, silahkan jangan lupa untuk subscribe, follow, dan jangan lupa loncengnya dinyalain biar kalau ada episode terbaru, karena panjang nih, ada 4 episode nantinya kita. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya biar tetap dapat update dari kita. Kita langsung masuk aja di episode pertama. Salam di Potek. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber. Jadi 4 episode berikutnya kita akan membahas tadi yang saya sampaikan lebih ke arah cyber security. Jadi company ini memang fokus di cyber security, baik itu untuk personal, SMBs, kemudian small medium enterprise, bahkan sampai enterprise class sekalipun. Kali ini kita akan ngebahas tentang cyber security yang di-provide oleh Acronis. Kali ini saya ditemani oleh Kang Irzal. Selamat siang, Kang Irzal. Selamat siang, Om. Kondisinya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Irzal ini sudah cukup lama berkecimpung di dunia teknologi. Udah berapa tahun, Kang, di Acronis? Kalau di Acronis 3 tahun, tapi kalau untuk di bidang teknologi in general udah hampir 10 tahun. Luar biasa, 10 tahun cuy. Jadi kalau memang ibarat anak tuh berarti udah mau lulus SD. Lulus SD. Udah mau lulus SD, udah 10 tahun di teknologi. Nah, Kang Irzal ini nanti akan menjelaskan dari kita bakal punya perjalanan panjang nih sama Kang Irzal, ada 4 episode. Jadi masuk ke cyber security itu sendiri, sebenarnya dari cyber security ini munculnya cyber threats atau yang bahasa baku Indonesia adalah kejahatan cyber itu kenapa munculnya? Bervariasi sih Om biasanya motivasinya. Jadi kadang ada cyber threat yang diluncurkan oleh personal ataupun kelompok gitu. Yang biasanya mostly karena uang. Finansial biasanya. Yang kedua biasanya politik hingga keinginan untuk menjatuhkan reputasi seseorang ataupun satu entitas biasanya. Jadi banyak banget sih kalau kita ngomongin motif ya. Berarti kemarin waktu lagi zaman-zamannya rame Pilpres itu luar biasa berarti. Luar biasa pastinya. Kerja keras berarti. Iya, baik itu yang menyerang dari sisi pemerintahan ataupun personal ataupun organisasi itu. Iya. Ya, kita pasti ngerasain sih ya
suasana politik kemarin waktu Pilpres itu kan benar-benar di semua lini. Iya. Sosmed lah, berita lah, bahkan sampai grup WhatsApp keluarga pun itu sebenarnya juga memanas gitu. Iya, iya. Bahkan kalau kita ngomongin kasus kemarin gitu, penyebaran berita hoax dan sebagainya itu pun bisa dibilang sebagai cyber threat yang mana masuk kategori social engineering biasanya seperti itu. Betul. Jadi kalau dari jenis-jenis cyber threat yang ada di Indonesia, jadi kurang lebih lebih ke arah ke financial ya. Mostly financial ya. Dan financial sendiri itu nanti sebenarnya berarti oknum yang melakukan si kejahatan cyber itu ingin meraup secara finansial dari si korban berarti ya? Baik, ya kepentingan pribadi lah. Kepentingan pribadi, oke. Serem juga berarti. Bahkan sampai ke level enterprise, baik misalkan kayak bank-bank yang udah lumayan besar, itu pun juga nggak luput udah. Walaupun mereka punya sistem keamanan yang kurang lebih canggih, tapi mereka juga sebenarnya nggak luput ya dari kejahatan cyber sendiri. Pastinya. Dengan kemajuan teknologi saat ini ya bukan hanya proteksi atau security yang makin canggih, tapi ancaman pun makin canggih. Jadi ya mau nggak mau kita juga harus keep up, apalagi perusahaan-perusahahan atau institusi di bidang finansial. Dicatat, ini perlu dicatat. Perlu mengupdate dari sistem keamanan perusahaan Anda. Bahkan pribadi pun juga sebenarnya butuh update. Segala aplikasi yang sebenarnya kita install di handphone, di laptop, bahkan sampai ke sistem core company, itu pun juga harus tetap keep update gitu terhadap tren-tren dari cyber security yang sekarang gitu. Karena mereka juga tetap berkembang, tetap cari celah pastinya kan ya. Oke. Memang rata-rata dari kejahatan cyber sendiri itu menyerang company dengan tujuan finansial. Betul. Dan ketika mereka menyerang finansial, pasti ingin meraup untuk kepentingan mereka lah, oknumnya itu sendiri, baik itu organisasi maupun pribadi. Tapi di luar itu, ketika kita bicara tadi politik, kemudian sampai ke nama baik seseorang, ini tujuannya sebenarnya apa ya? Sampai sejauh mana kejahatan cyber itu bisa merusak satu reputasi secara politik maupun secara personal lah. Sebenarnya wide banget ya Om. Iya. Untuk kalau kita ngomongin soal impact dari kejahatan cyber ini terhadap reputasi seseorang ataupun entitas gitu. Mungkin contoh besarnya yang sering kita lihat mungkin belakangan ini adalah contohnya ya penyebaran hoax ataupun deepfake. Ini yang lebih serem. Deepfake. Deepfake itu ya si cyber kriminal ini membuat satu video dan menggunakan wajah seseorang yang target itu dan direplicate ke video tersebut. Entah itu melakukan apa ya yang tidak baik mungkin agar reputasinya turun. Impact-nya ya mungkin keluarganya bisa kena semua, dari faktor ekonomi kena semua, mungkin sampai bisa ditahan juga sama kepolisian. Jadi impact-nya bisa domino. Luar biasa. Oke. Dari Acronis sendiri, mungkin Mas Irzal perlu cerita deh. Acronis itu sebenarnya apa sih? Brand Acronis yang muncul di Indonesia itu per kapan? Sejarahnya kayak gimana? Dan mungkin cerita lebih sedikit banyak apa aja yang sebenarnya bisa di-provide ke market Indonesia nih? Gitu. Sure. Jadi kalau Acronis sendiri berdiri pada tahun 2003. 2003 di Singapura gitu. Dan lucunya Acronis ini memang satu perusahaan yang berawal dari perusahaan backup. Aslinya backup. Perusahaan backup. Betul. Backup. Kemudian pada tahun 2010 kita meluncurkan satu produk yang bernama Acronis Cyber Protect. Nah, 2010. Ya rentan 2008-2010 lah. Kemudian di sana kita menambahkan beberapa fitur yang mana bukan hanya backup, tapi kita juga memiliki endpoint security atau antivirus. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena produk kita yang bisa dibilang fast-paced, jadi tiap tahun kita pasti ada
fitur yang baru. Karena Oh. tujuan dari visi dari perusahaan kita, CEO kita memang untuk menuju ke perusahaan cyber security, Oke. yang mana sekarang kita punya backup, endpoint security, patch management, email security, disaster recovery, dan yang lainnya. Cukup banyak istilah yang sebenarnya mungkin buat para apotekers cukup awam kali ya. Salah satu salah satu cerita yang cukup menarik lah dari beberapa tahun kemarin. Kalau saya pribadi ngerasa edukasi terkait cybercrime di Indonesia ataupun lebih ke arah awareness terhadap threats itu sendiri itu rendah banget. Ketika sudah kejadian baru mereka aware. Itu sering banget. Sering banget. Anggaplah dari 100 orang yang saya temuin bisa dibilang kurang lebih 70-80% mereka nggak aware. Betul. Tapi ketika kejadian barulah mereka aware. Dan kadang-kadang over. Tapi at least Acronis mengedukasi market Indonesia dengan awareness security ini gimana? Apa aja yang udah dilakuin selama ini? Jadi memang karena untuk saat ini Acronis fokus dalam bisnis B2B. Ya. B2B, oke. Jadi kita berpartner dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia, service provider, cloud provider seperti Infinis, untuk bisa dibilang menawarkan lah solusi-solusi yang kita punya. Tapi bukan cuma itu, dalam cara mengedukasi masyarakat Indonesia itu sendiri, ya, kita memiliki contohnya Acronis Academy. Jadi tiap partner itu bisa mengambil courses, training, security awareness dari yang beginner hingga yang advance di sana. Gitu. Terus kita juga sering mengadakan webinar tentang security awareness, atau bahkan waktu itu saya pernah mengadakan webinar hanya untuk menjelaskan sharing soal threat report di 2023 yang Acronis punya. Gitu. Jadi banyak sebenarnya inisiatif yang dilakukan oleh Acronis sendiri yang bekerja sama dengan partner seperti Infinis. Cyber Threat Reports 2023. Ya. Mungkin nanti bisa nggak di-share di sini? Boleh, bisa. Bisa ya? Bisa. Ya, jelasin dikit aja lah. Biar kita juga sama-sama tahu, bagi yang nonton pun nanti juga bisa tahu trennya di 2023 kemarin itu sebenarnya apaan aja sih, dan paling banyak yang terjadi dan berdampaknya juga cukup besar tuh apa aja, biar kita juga bisa aware dan lebih bisa preventif lah. Balik lagi, lebih baik mencegah daripada mengobati, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Nah, dari itu nanti bisa kita share di sesi yang lain. Cuman yang kita fokuskan mungkin di episode yang pertama ini lebih ke arah backup. Boleh. Salah satu cerita yang cukup menarik dan mungkin di 2 tahun kemarin kalau nggak salah, ketika gedung cyber terjadi musibah. Gedung cyber yang di Mampang terjadi musibah. Ada salah satu ruangan terbakar, dan dampaknya cukup nasional. Banyak sekali service provider, entah itu cloud provider, hosting provider, dan lain-lain, mengalami cukup bergejolak lah. Dan di situ awareness terhadap backup lumayan langsung drastis. Lumayan drastis. Langsung banyak permintaan ini itu untuk permintaan backup. Seperti yang tadi udah kita cerita bahwa market Indonesia itu perlu diedukasi yang kayaknya cukup harus continue, kemudian efektif dan konsisten terhadap masalah backup ini nih. Nah, dari kejadian kemarin banyak sekali inquiry yang masuk terkait masalah backup. Nah, sebenarnya kenapa penting sih backup ini nih? Dari sisi dari sisi end user maupun dari sisi company, kenapa sih pentingnya backup, dan seberapa besar effortnya untuk backup? Seberapa penting backup bisa dibilang penting sekali. Karena kalau kita ngomongin cyber security
protection layer, backup tuh bisa dibilang paling bawah. Jadi cyber security layer tuh ada 3. Yang paling atas adalah preventive layer. Yang di tengah adalah active layer. Yang paling bawah ada reactive layer. Reactive layer. Contohnya backup atau disaster recovery. Karena kita ngebahasnya backup ya sekarang. Ya dengan backup ya kita sifatnya reaktif. Kita gunakan backup apabila memang diperlukan. Kalau nggak diperlukan kan ngapain dipakai gitu backup. Dan fungsi backup dari sendiri yang menyimpan duplikasi dari data yang kita punya. Gitu. Baik itu ya satu mesin gelondongan gitu di backup atau spesifik folder atau hanya sebagian kecil dari data. Apapun itu jenisnya, ketika diduplikasi disimpan di tempat yang berbeda. Itu disebut backup. Gitu. Dan seberapa pentingnya ya balik lagi, kalau kita ngomongin backup, karena backup ini adalah pondasi, layer paling bawah, ini penting banget. Gitu. Kalau kita harus mikirin backup dulu bahkan sebelum mikirin layer yang lain. Kalau pondasinya nggak kuat gimana gitu. Gitu. Dan mungkin banyak best practice juga yang bisa diterapkan kalau kita ngomongin backup. Contohnya mungkin yang paling terkenal adalah 3-to-1 golden rule gitu. 3-to-1 golden rule. Apa tuh? 3 lokasi, 2 on-site, 1 off-site. Gitu. 3 lokasi berbeda. Ya, 3 lokasi yang berbeda. 2 on-site, 1 off-site. Boleh dijabarin Boleh. lagi? Contohnya kayak gini, misalnya satu perusahaan punya satu server, beberapa server. Mereka punya backup. Satu backup saja. Kenapa ini tidak best practice? Karena contohnya mungkin kejadian yang Om Bah tadi mention gitu. Ketika backupnya di server yang sama, di gedung yang sama, ketika terjadi sesuatu, apa yang bisa diselamatkan? Itu berarti rule yang 3 lokasi tadi berarti ya? Itu cuma satu. Cuman satu. Kalau 2 misalnya, mereka punya backup yang lain, di tempat yang lain. Mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi kita nggak tahu juga kalau misalnya terjadi sesuatu di tempat yang kedua gitu dan sebagainya. Makanya ada tempat yang ketiga atau off-site yang mana backup tersebut disimpan jauh di jangkauan dari yang pertama dan yang biasanya disimpan di cloud. Biasanya gitu. Jadi 321 ini bisa dibilang best practice yang masih banyak orang bicarakan dan implementasikan saat ini gitu. 321. 3 lokasi, 2 on-site dan 1 off-site. Itu best practice-nya berarti ya kita bicara ya. Cuman kalau memang balik lagi misalkan untuk perusahaan-perusahaan startup ataupun SMBs yang memang dari budget concern ya. Nah, kita mulai dari mana dulu nih? Mulai dari mana dulu itu pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan assessment terhadap infrastruktur satu perusahaan, baik itu ya SMB atau misalnya yang sudah enterprise pun pasti kita melihat yang namanya potensi resiko. Gitu, ya kan? Biasanya kita memilih infrastruktur mana yang krusial, kritikal dan sebagainya. Biasanya itu yang diutamakan. Cuman kalau kita ngomongin SMB atau perusahaan yang ya bisa dibilang hanya punya beberapa server dan sebagainya, disarankan sih untuk membackup semua sistemnya ya. Maksudnya karena semuanya pasti penting dan biasanya dikarenakan mungkin ya terbatasnya budget gitu kalau kita ngomongin perusahaan yang small medium ya. Kalau nggak ada backup, apa yang bisa menjadi backup dari infrastrukturnya? Maksudnya potensi untuk matinya bisnis itu sangat besar kalau nggak punya backup gitu. Penting berarti, sangat penting. Jadi backup dari yang tadi Kang Izal sampaikan bahwa backup itu benar-benar jadi landasan paling bawah yang memang harus dipersiapkan berbarengan dengan berjalannya bisnis Anda sendiri. Tanpa adanya backup, keberlangsungan bisnis Anda juga dalam satu fase yang punya risiko sangat besar berarti ya. Ketika terjadi sesuatu, baik itu di sisi aplikasi, di sisi infra, di mana core bisnis Anda bersandar di dalam environment tersebut dan nggak ada backup, itu risikonya sangat tinggi. Jadi proses assessment yang dilakukan di awal untuk menentukan mana nih yang krusial, mana yang di bawah prioritas dari itu yang didahulukan. Kemudian kita balik lagi tadi yang namanya best practice berarti 321.
Ya, kalau memang dari sisi planning manajemen untuk bisa perlahan menuju ke fase yang best practice itu sangat disarankan, berarti Betul, ya. pastinya. Eh, Ketika kita bicara backup untuk orang yang non IT, selalu kan bicaranya sesuatu yang sebenarnya kita coba analogikan tanpa harus bicara dengan istilah teknikal nih. Iya. Ketika kita bicara backup berarti yang ada di bayangan mereka, saya coba analogikan misalkan berarti ini di copy kemudian di paste di tempat yang lain, di device yang lain. Misalkan kalau orang awam taunya ini di copy ke misalkan hard disk eksternal, gitu. Di backup ke hard disk eksternal. Sesuatu yang memang sangat tradisional sekali. Kalau dari menggunakan sistem Acronis, berarti kan mereka harus terkonek dengan internet untuk dipindahkan ke tempat lain. Di copy. Di copy dan di paste ke sana, di mirroring lah. Ya, betul. Sama persis sampai ke tahap mereka itu jatuhnya kalau backup yang pertama jadi jatuhnya apa? Reaktif ya berarti. Iya. Nah, reaktif itu bisa dipakai ketika dibutuhkan. Yes. Kalau di WhatsApp ada yang namanya WhatsApp backup. Ada. Yeah. Jadi balik lagi ketika terjadi sesuatu dengan WhatsApp kita, atau mungkin ganti HP. Ganti HP, gitu. Upgrade HP dari HP baru, dari HP lama yang rusak, hilang, ganti ke HP baru. Ketika ada backup, chat Anda nggak hilang. Tuh. Chat dengan pacar, chat dengan istri, dengan keluarga, dengan teman kerja, chat kerjaan, masih ada semua kalau punya backup. Itu contoh dasar kali. Ya. Contoh dasar dari pentingnya backup. Betul. Buat kehidupan sendiri tentunya, buat kehidupan pribadi lah. Betul. Kapan sih backup itu dibutuhkan di luar dari cyber threats itu sendiri? Di luar itu biasanya kondisinya apa sih backup itu? Oh, banyak. Karena gini, kalau kita ngomongin backup, ini kan digunakan ya. Bukan ketika hanya ada serangan cyber aja atau ketika misalnya ada bencana enggak gitu. Bahkan kayak di kehidupan sehari-hari pun backup bisa diperlukan. Contohnya mungkin ada satu karyawan yang tidak sengaja menghapus satu file. Oke. Sesimpel itu gitu. Ketika ada backup kita bisa mencari file tersebut di backup yang misalnya kemarin terus direstorasi sehingga ya dari sisi operasional pekerjaan pun tidak terganggu. Itu contoh simpel. Betul. Itu paling simpel banget ya. Nggak sengaja ke-delete. Atau ya nggak tahu kalau itu ke-delete dan ketika dicari nggak ada, itu bisa dicari di backup. Betul. Ya. Krusial banget emang. Jadi balik lagi, backup itu fondasi dasar. Harus benar-benar difikirkan pertama. Kemudian seberapa penting mana aja nih yang perlu di backup. Jadi balik lagi ke skala prioritas. Betul. Krusial dan itu yang memang harus dilakukan pertama kali, backup. Ketika membutuhkan backup dan menggunakan Acronis pasti sedia. Kemana nih biasanya ya si perusahaan mau pakai layanan Acronis biasanya kemana nih? Mau pakai layanan backupnya biasanya? Oke. Seperti yang sudah saya mention sebelumnya Om ya. Karena Acronis memang menjalankan satu bisnis channel di sini yang mana Acronis berpartner dengan perusahaan-perusahaan IT atau service provider di Indonesia, contohnya Infinis. Ya semuanya bisa cari atau di website Acronis di sana ada partner locator. Mungkin bisa dicari ya partner pilihan lah. Siapapun di sana pasti menyediakan Acronis Cyber Protect. Siap. Berarti yang butuh layanan backup bisa ke websitenya Acronis. Cari halaman partner, pilih partner yang sesuai keinginan dari Potekers. Ke Infinis pun pasti juga bisa. Tinggal hubungin customernya Infinis, salesnya Infinis, nanti juga bisa datang. Kita assessment, di sana ada assessment dan pastinya seperti yang tadi Kang Irzal sampaikan, dari assessment kita bisa memprioritaskan krusial dari satu environment. Balik lagi ke best practice 321, apakah itu juga memungkinkan sesuai dengan planning yang ditetapkan oleh si perusahaan Anda,
Tapi yang pasti, backup itu adalah satu pondasi penting bagi keberlangsungan bisnis di dunia digital sekarang ini. Oke, jadi itu yang terkait masalah backup. Ada beberapa yang sudah disampaikan oleh Kang Irzal. Pentingnya backup, krusialnya backup, pondasinya backup. 321 best practice-nya pun juga tidak dijelaskan. Kalau memang ada yang belum, ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin nanti bisa komen. Nanti kita bahas satu persatu, atau mungkin kita invite Kang Irzal lagi datang ke sini. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa follow, subscribe, dan juga nyalain loncengnya. Jadi ketika ada episode baru, ada update baru, teman-teman Potekers bakal dapat update-nya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam di Potek.